Bab ke-62, Nasib Buruk Laura. Minggu siang. Vivi merasa terkejut bukan main. Saat kembali pulang ke rumah kontrakannya, ia mendapati pintu rumahnya terbuka sedikit. Gadis lugu itu bergegas masuk ke rumahnya dengan panik. Lebih-lebih setelah mendapati isi rumahnya berantakan. Ia langsung mengecek barang-barang berharga yang ada di rumah itu, seperti televisi, laptop, dan uang tunai yang disimpan di laci lemari pakaian. Vivi hanya mampu tertegun ketika menyadari bahwa tak ada satupun barang yang hilang. Masak sih ada maling seiseng itu masuk rumah tanpa menggasak barang sebiji pun. Bahkan motor pun tak diambil oleh sang pencuri, padahal kunci kontak motor itu jelas-jelas tergantung di motornya, ucap Vivi dalam hati. Setelah minum beberapa teguk air putih yang ia ambil dari kulkas, Vivi mengeluarkan ponsel dari tas punggungnya, lalu menelepon sang kakak Laura. "Kak, cepetan pulang, rumah kita kemalingan." "Apa? Serius kamu, Vi?" "Iya, Kak. Tapi anehnya, gak ada barang yang hilang." "Aku bingung, Kak. Masak sih ada maling sebaik itu? Lemari dapur diacak-acak gak, Vi?" "Iya, Kak. Orang toples dan tupperware-nya dikeluarin semua sama malingnya." "Aduh, mampus aku. Kenapa emangnya?" "Kak, gak apa-apa. Habis ini aku pulang deh." "Oke, Kak. Kutunggu." Ya, 1 jam kemudian, Laura tiba di rumah kontrakannya. Vivi yang saat itu tengah beres-beres kamar, menyambut sang kakak dengan antusias. Tapi Laura cuek saja. Begitu masuk rumah, ia langsung menuju dapur. Vivi membuntuti kakaknya, karena rasa penasaran yang teramat sangat. Sesampainya di dapur, Laura berdiri di depan lemari dengan hati masyghul. "Kakak kenapa sih? Emangnya kakak menyimpan sesuatu di lemari dapur terus barang kakak itu hilang?" cecar Vivi pada Laura. Laura hanya diam membisu. Wajahnya menyiratkan kekecewaan yang teramat dalam. Vivi cepat tanggap. Ia bisa menduga apa penyebab kekecewaan kakaknya itu. Dalam hatinya, Vivi merasa sangat bersyukur flash disk itu kini tak lagi berada di tangan kakaknya. Setelah membantu sang adik membereskan kekacauan dalam rumahnya, Laura membaringkan tubuhnya di ranjang. Hingga detik ini, ia benar-benar tak mampu menduga siapa gerangan yang telah mengambil flash disk itu. "Sialan, kartu asku sudah hilang. Aku tak bisa lagi mengancam Nathan dengan flash disk itu," rutuk Laura dalam hati. Lelah memikirkan nasibnya, gadis berumur 21 tahun itu pun tertidur. Sore harinya, setelah makan dan mandi sore, Laura bersiap-siap untuk pulang kembali ke rumah Nathan. "Vi, jangan cerita sama siapapun ya, kalau rumah kita kemalingan. Entar Jetty pada heboh." "Iya, Kak. Nanti setelah aku pulang, kamu panggil Pak Trijoko tuh, yang rumahnya dekat Buburhan, untuk memperbaiki pintu ya, Vi. Kamu masih ada duit kan buat bayar Pak Tukang dan lain-lainnya?" "Masih, Kak. Waktu kakak rawat inap di klinik karena keguguran itu kan Kak Nathan ngasih aku duit, Kak. Ngomong-ngomong, duit kakak habis emangnya?" "Iyalah. Habis buat GoFood, laundry baju, dan lain-lain. Mana si Nathan gak ngasih aku duit lagi. Makanya, jadi orang tuh tahu diri dong, Kak. Mendingan pulang ke rumah, Kak. Kutampar kamu ntar, Vi." Laura memeloti sang adik. Setelah ojek online pesanannya datang, Laura pun meninggalkan rumah kontrakannya dengan hati mendongkol. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, ojek yang ditumpangi Laura berhenti di depan rumah Nathan. Laura menyerahkan helm yang dikenakannya, lalu membayar ongkos ojek. Begitu driver ojol itu berlalu, Laura kembali menyandang tas punggung kecilnya itu. "Tolong, ada jambret," teriak Laura dengan histeris. Beberapa saat kemudian, Nathan, Nyonya Bramantia, dan Big Asi yang saat itu tengah merasa di dalam rumah, bergegas keluar mencari arah sumber suara. "Kenapa sih teriak-teriak gitu?" Nyonya Bramantia menanyai Laura dengan ketus. "Tasku dijambet, Ma." Tiba-tiba ada orang pakai baju hitam-hitam dengan helm full face melintas cepat sambil menjabret tasku. "Ma, oh, jadi tasmu dijambret? Harusnya nyawamu tuh sekalian yang dijambret," ucap Nyonya Bramantia sambil menggandeng Nathan dan Big Asi kembali masuk ke dalam rumah. Laura hanya terdiam.
Ia begitu syok. Dua peristiwa buruk menimpanya secara beruntun. Dan itu benar-benar di luar ekspektasinya. Laura membuka pagar rumah Nathan dengan langkah gontai. Dan, Pak, barang yang Bapak pesan akan segera kami kirimkan. Sebuah cat masuk ke aplikasi hijau milik Lesmana. Sore itu, Lesmana tersenyum lebar membaca cat yang baru saja masuk itu. Disentuhnya ikon mobile banking miliknya, lalu ia mentransfer sejumlah uang ke sebuah nomor rekening. Kate, setelah melampirkan bukti transfer, Lesmana menekan tombol enter. Senang berbisnis dengan Anda, Pak, balas orang itu. Lesmana menutup layar ponselnya dengan hati puas. Selasa pagi, ada paket, Pak, ucap Big Ayu pada Lesmana, yang saat itu tengah sarapan bersama anak dan istrinya. Terima kasih, Bibi. Lesmana menerima paket itu dengan wajah sumringah. Papa beli apaan? Jenglot agar kekayaan Papa tetap awet. Hampir saja Lesmana menyemburkan nasi dalam mulutnya. Iya, nak. Biar entar pas kita mati, hartanya bisa kita bawa ke akhirat buat beli kafling di sana. Larasati melirik sang suami sembari mencibir. Baru beberapa hari serumah sama anak gadismu, kamu udah ketularan sifatnya tuh. Itu namanya kemajuan. Ma, menurut penelitian di sebuah negara antah berantah, orang yang humoris hidupnya lebih bahagia loh. Mah, apalagi jika ditambah punya dana abadi sekian triliun. Kapal pesiar, mobil mewah 7 biji, rumah segede istana, anak dan pasangan yang sempurna, dan gak punya hutang. Dijamin kebahagiaannya akan semakin berlipat-lipat. Larasati dan Lesmana ngakak berjamaah. Duh, Mama pingin kamu tinggal di rumah ini terus. Fanya, biar Mama bisa ketawa terus. Maaf, Ma, gak bisa. Kasihan Nathan, kan? Kalau kelamaan ku tinggal, entar pusaka dia jadi berakar seperti ginseng. Jawab Fanya sambil menambah nasi. Ya Allah, Van, kamu sarapan aja nambah. Kamu kan seharian gak ngapa-ngapain, jadi gak butuh asupan banyak-banyak. Van, entar asupan kalorimu surplus terus kamu jadi gemuk deh. Larasati mengingatkan putri kesayangannya. Mama pikir rebahan gak butuh energi apa? Kilah Fanya dengan cueknya. Lesmana terkekeh mendengarkan perdebatan anak dan istrinya itu. Sudahlah, Mah, kamu gak bakalan pernah bisa menang berdebat sama anakmu. Dia terlalu cerdik dan lihai bersilat lidah. Nah, tuh Papa pintar. Sambar Fanya. Van, habis sarapan datang ke ruang kerja Papa. Ya, Papa mau nunjukin sesuatu yang sangat penting sama kamu, ucap Lesmana. Beberapa saat kemudian, peta harta karun. Pah, iya, harta karunnya Paman Gobert tuh. Oh, kirain harta karunnya si Dora. Apakah kalian melihat ada sungai? Di mana? Katakan, River. Fanya menirukan dialog kartun Dora the Explorer. Alhasil, Lesmana dan Larasati kembali ngakak bersama. Awas saja kalau kamu masih berhubungan dengan lelaki Bangstay itu, Rin, ancam Wildan pada sang adik. Tapi aku masih mencintainya, Mas. Dan dia sudah mengakui semua kesalahannya. Jadi, apa salahnya jika aku menerima tawaran Robbie untuk menikah dengannya? Lagi pula, Valerie butuh figur seorang ayah, Mas. Jangan bodoh, Rina. Lelaki itu dulu meninggalkanmu, sampai kamu ingin menggugurkan kandunganmu. Lelaki itu bajingan, Rina. Kuakui dulu dia memang bajingan. Tapi sekarang dia sudah taubat, Mas. Dia ingin menebus kesalahannya. Ayolah, Mas. Please izinkan aku menikah dengan Robbie. Ku hajar kamu kalau berani menerima tawarannya, Rin. Baru bertemu dia sekali saja, kamu sudah setakluk itu padanya. Cinta boleh, tapi goblok jangan, Rina. What the fuck kalah? Kamu gak ngaca apa, Mas? Kamu malah gak hanya goblok, tapi sakit jiwa. Udah tahu Fanya sudah menikah, kenapa masih kamu uber juga? Kamu bahkan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan pernikahannya, kan? Kamu sekarang tak lebih dari seorang monster jahat, Mas. Awas saja kalau kamu sampai berkilah, karena aku mendengarkan pembicaraanmu dengan wanita yang bernama Diana itu beberapa hari yang lalu. Plaak. Wildan melayangkan tangannya pada Rina sekuat tenaga, hingga sudut bibirnya pecah.
dan tubuhnya terjajar ke belakang beberapa langkah. Melihat sang kakak murka, Rina bergegas meninggalkan ruangan itu, menyambar Valerie, lalu menggendongnya masuk ke kamar. Wildan meninggalkan rumah dengan hati penuh amarah. Itu kotak isinya apaan sih? Pa, tanya Vanya, setelah ia berada di ruang kerja sang ayah. Tali pocong. Sabar dong, sayang. Papa lagi mau buka nih. Lesmana menjawab dengan kalem. Setelah isi kotak diambil, Lesmana menekan tombol power laptopnya, lalu menancapkan flash disk itu. Lihat dengan seksama, apakah benar ini mama mertuamu? Van? Vanya memerhatikan video yang tampilannya agak gelap itu. Begitu ia mengenali mamanya Nathan, Vanya langsung menutup laptop itu. Iya, Pa, benar. Itu mamanya Nathan dan Wildan. Papa sudah berhasil mengambil flash disk milik si belatung nangka itu ya? Cerocos Vanya dengan antusias. Begitu melihat sang papa mengangguk kepalanya, Vanya serta-merta memeluk tubuh lelaki tampan itu, lalu menciumi kedua pipinya dengan penuh rasa sayang. Makasih papa. Aku sayang sekali sama papa. You're my hero. Papa, ada satu barang lagi sebenarnya, Van. Tapi masih dalam perjalanan. Apaan, Pa? Ponselnya gadis tak tahu malu itu. Papa tidak mau ambil resiko. Nah, bisa saja kan? Dia juga menyimpan KPN video itu di ponselnya. Vanya kembali menubruk papanya, hingga tubuh lelaki itu terjajar ke belakang. Pokoknya papa keren. Papa sekeren tokoh Brian Mills yang di film Taken itu loh, Pa. Lesmana hanya tersenyum mendengar pujian dari putri tercintanya. Flash disk ini akan kubakar berbarengan dengan ponsel Laura. Ingat ya nak, papa selalu ada untukmu. Papa akan melakukan apa saja untuk membahagiakanmu. Makasih, papa. Mem, ngomong-ngomong, sekarang aku sudah boleh ngasih tahu Nathan gak, Pa? Ucap Vanya dengan nada penuh pengharapan. Sure. Segera telepon suamimu dan usir gadis tak tahu diri itu dari rumah kalian. Begitu mendengar jawaban sang papa, Vanya bergegas meninggalkan ruangan itu, lalu berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju kamarnya. Nathan. Apa? Sayang, kamu lagi di mana? Di rumah istri keduaku, Van. Dah bosan hidup ya kamu rupanya. Bercanda, Vanya. Hahaha, aku masih di kantor. Sayangku, cintaku, kambingku, meongku, pembantuku. Cepetan pulang dan usir Lauren dari rumah kita. Nak, maksudmu apa, Van? Papa udah berhasil ngambil flash disk Knut, juga ponsel milik si belatung nangka itu. Nak, kamu gak lagi ngeprank aku kan? Van? Enggak. Nathanku yang gantengnya kayak Squidward Tentacles. Ya ampun, Van. Berarti yang menjamret tas Laura di depan rumahku waktu itu suruhan papamu. Ya, iya. Keren kan, papaku? Makanya, pikir 212 kali ya. Nak, kalau kamu pingin macam-macam sama aku. Bodyguardku kejam soalnya. Entar tahu-tahu jasadmu ngambang di laut selatan tuh. Kalau kamu ingin nyakitin aku. Baik, Paduka Ratu. Hamba berjanji tak akan pernah menyakiti hati Paduka Ratu, kecuali kepepet. Ratu apaan? Nak, Ratu ubur-ubur. Van. Alhamdulillah, bukan Ratu semut rangrang. Jadi, kapan kamu akan usir si belatung nangka itu?